komponen utama yang ada di kendaraan listrik itu ada 3 untuk komponen utama. Yang pertama motor listrik, controller, dan baterai. Dan seiring berjalannya waktu, pasti kendaraan listrik itu membutuhkan sistem servis. Salah satunya baterainya. Jadi di sini ini adalah baterai di kendaraan listrik Wuling REV yang sudah kita buka dan kita cek dalamnya seperti apa. Ini adalah baterai kendaraan listrik Wuling REV yang tipe long range. Jadi untuk baterai ini, baterai Wuling agak maju aja. Baterai Wuling REV ini terdiri dari 36 seri, satu paralel dengan tegangan total sekitar 115 volt. Ini sudah kita keluarkan dan baterai ini terdiri dari 5 modul. Jadi dalam satu baterai pack ketika tersusun di dalam casingnya yang ini casing utamanya, ini terdiri dari 5 modul. Modul 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing modul terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ada 7 modul terdiri dari 7 sel baterai dan 1 modul berisi 8 sel baterai. Kemudian ini merupakan, bisa maju lagi, ini merupakan susunan dari satu modulnya. Jadi di dalam modul ini terdiri dari 7 seri. Untuk modul yang pertama, ini kelihatan ya, modul pertama, ini ada tulisannya modul pertama. Di sini satu paralel 7 seri, tegangannya 22,54 volt dan 230 Ah, seperti itu. Nah, inilah rangkaian seri baterai di modul pertama. Di modul pertama ini terkoneksi secara seri dan masing-masing serinya ini terdapat satu part di mana ini juga berfungsi sebagai kabel balancing, kemudian temperatur dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di video yang lain. Kemudian kabel ini nanti terkonek ke bagian electrical collector ini. Seperti untuk mengumpulkan data-data untuk menuju ke BMS seperti itu. Dan ini ada konektor untuk serinya ke baterai selanjutnya seperti itu. Nah, inilah ke-36 sel baterai yang ada di Wuling REV. Kemudian suatu saat pasti ini akan terjadi suatu kerusakan, entah itu yang pertama jarak tempuhnya sudah dirasa tidak sesuai, misal klaimnya 300, suatu saat ini akan berubah menjadi 250 atau tiba-tiba 100 km langsung drop seperti itu. Bisa jadi akan terjadi kerusakan di dalam salah satu selnya. Ada yang drop duluan dan lain sebagainya. Apakah tidak bisa diperbaiki? Nah, ini yang perlu di cross check gitu. Kemungkinan suatu saat nanti akan banyak bengkel yang bisa membuka servis baterai ini. Ketika bengkel itu tahu apa saja yang harus di cross check. Yang pertama, jadi kita harus cek secara keseluruhan tegangan baterai ini. Kemudian setelah itu kita cek satu persatu apakah ada tegangan sel yang berbeda atau tidak. Kemudian kita juga bisa ngecek internal resisten dari masing-masing sel baterai ini. Seperti itu. Nah, jika nanti kita menemukan salah satu atau salah 2 sel yang berbeda, nah itu yang harus kita cross check. Kita bisa mengganti sel yang rusak ataupun kita melakukan treatment, meskipun treatment itu belum tentu nantinya bisa mengembalikan performa atau kondisi dari sel baterai itu sendiri. Jadi ketika salah satu sel yang rusak, tentunya kita akan ambil sel baterainya, kemudian kita cek, bisa kita charge discharge beberapa siklus hingga akhirnya kita tahu seperti apa real capacity-nya. Nah, nanti kita akan coba di video selanjutnya tentang
menguji sel baterai ini apakah masih sesuai dengan kapasitas yang tertera di datasheet, di mana satu selnya ini 3,2 volt 230 ampere hours. Jadi kita ada alat uji berupa baterai analyzer, nanti kita akan cek apakah masih sesuai. Ini baterai ini mobilnya keluaran 2022. Oke, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan banyak bengkel yang akan bisa mereparasi dari baterai yang rusak. Oke. Kemudian yang di sini ada beberapa ini untuk collect data dari tiap-tiap sel baterai, kemudian ini ada rangkaian fuse dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini. Jadi tidak banyak komponen yang ada di sini. Seperti itu, dan ini kabel-kabel konektornya sudah tersedia. Kemudian apakah mobil Wuling REV yang short range bisa menjadi long range? Bisa, kayak gitu. Kemudian apakah suatu saat nanti baterai ini lebih diperbesar lagi dari 300 menjadi 400 kilo? Sangat memungkinkan bisa ketika kita bisa membuat casingnya dan kita bisa menyesuaikan kondisi di bawah, di decknya bawah ini untuk menyesuaikan dimensi dari baterai packnya. Masih banyak kemungkinan, karena kalau kita sudah mengetahui teknologinya seperti apa saja, nah kita tinggal pelajari karakteristik, kemudian datasheet, kemudian komponen-komponen yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita akan banyak bahas tentang teknologi ini, termasuk teknologi motornya, kontrolnya dan lain-lain. Jadi kalau ada yang ingin dikonsultasikan terkait kenapa kendaraan listriknya bermasalah dan lain sebagainya, silahkan bisa langsung menghubungi kami. Kami akan selalu dengan senang hati kami akan membantu. Seperti itu. Sekian video ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.